Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Nawaitu shauma gadin an adai wa sahur Ramadan al-sanati lillahi ta'ala. Di bulan puasa ini, umat bersyukur dan berdoa. Semoga badan disehatkan, iman dikuatkan, dan puasa dilancarkan. Mina Esa, sebuah desa di Minahasa Utara yang sudah ada sejak abad 18. Berawal dari perjalanan panjang para leluhur suku Bajo dari kawasan selatan Sulawesi. Konon ada 2 orang leluhur suku Bajo yang kemudian datang dan menetap di wilayah Minahasa Utara di Sulawesi Utara. Para leluhur ini bertahan hidup dan beranak pinak sehingga lahirlah Talawaan Bajo. Tahun 1992, nama Talawaan Bajo kemudian berganti menjadi Mina Esa Talawaan Bajo. Saya mau sampaikan bahwa sejarah kampung Talawaan Bajo ini sebetulnya sudah hadir pada tahun 1817. Pada tahun 1817 dihuni oleh sepasang suami istri yang disebut dengan Tetek Bajo dan Nenek Bajo. Ini dari selatan Bugis ini. Nah, mereka yang kemudian mendiami tempat ini yang masih hutan belukar nih. Masih hutan belukar tahun 1850-an sampai 60-an itu sudah lahir orang-orang tua kami, orang dotu-dotu kami yang kemudian mereka bertiga hadir di kampung sini. Ini masih hutan belukar dan mereka hanya mendiami itu pinggiran pantai. Nama Talawaan yang melekat pada desa Mina Esa Talawaan Bajo. Katanya berasal dari nama sungai Talawaan yang mengalir di wilayah desa ini. Meski ada juga versi lain yang menyebut nama Talawaan berasal dari kata tak lawan atau tak ada lawan, karena para leluhur yang sangat ksatria berhasil melawan tantangan hingga bertahan hidup dan terbentuklah desa Talawaan Bajo. Masyarakat Mina Esa Talawaan Bajo identik dengan kehidupan yang akrab dengan air laut. Betapa tidak, mereka hidup di wilayah pesisir pantai dan dekat dengan muara sungai. Kalau kebanyakan desa di wilayah pesisir pantai kesulitan menemukan sumber air tawar yang bersih, tidak demikian dengan desa Mina Esa Talawaan Bajo. Berkah bagi desa ini, memiliki sumur yang menjadi sumber air bersih untuk berbagai keperluan warga desa. Sumur ini
konon tidak pernah kering. Ini di kampung ini tidak ada sumur, hanya ada satu sumur yang menghidupkan sekitar 100 sampai hampir 200 kakak dulu. Itu hanya ada satu sumur, dan itu yang dipakai minum oleh masyarakat yang ada di sini. Sistemnya dengan menimbah. Suku Bajo terkenal dengan kehidupan yang akrab dengan laut. Bahkan rumah-rumah mereka pun kebanyakan di atas air laut. Dibangun dengan tonggak-tonggak kayu yang kokoh, tahan terhadap gelombang dan pasang surut air laut. Demikian pula halnya dengan rumah-rumah masyarakat Minaesa Talawaan Bajo pada asalnya. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Minaesa Talawaan Bajo mulai meninggalkan pembangunan rumah di atas air. Kini kebanyakan mereka membangun rumah di wilayah daratan pesisir. Dulu wilayah kampung yang ada di Talawaan Bajo kecil. Bisa dibilang pada tahun itu masyarakat hanya kurang lebih di atas 200 kepala keluarga. Dan seiring waktu berkembang dan saat ini masyarakat sudah mencapai 502 kepala keluarga dengan jumlah jiwa ada 1.636 jiwa. Jadi perkembangan yang ada di Talawaan Bajo cukup signifikan, dan sehingga kehidupan masyarakat makin hari makin berkembang, makin luar biasa. Dulunya rumah-rumah yang hanya menggunakan tiang sekarang sudah betonisasi, dan hasil itu semua mereka dapati dari hasil nelayan. Dulu masyarakat menggunakan tiang rumah itu menggunakan kayu-kayu bakau yang besar. Karena dulu belum dilarang oleh kehutanan untuk masyarakat bisa mengambil pohon-pohon kayu tersebut. Namun karena sudah ada aturan pemerintah tentang pelarangan masyarakat untuk penggunaan merusak hutan, sehingga masyarakat berpikir kalau begitu kita harus membuat rumah dengan menggunakan betonisasi. Kesadaran untuk menjaga dan memelihara hutan bakau membawa masyarakat Minaesa Talawaan Bajo bermigrasi dari kehidupan di atas air laut ke kehidupan di darat. Meski sebagian besar masyarakat tetap bermata pencaharian sebagai nelayan. Di bulan Ramadan ini, tidak banyak yang melakukan aktivitas melaut sampai ke wilayah lain Indonesia atau bahkan di laut lepas terdekat sekalipun.
kebanyakan memilih untuk menikmati bulan Ramadan dengan keluarga. Melaut di malam hari dan pulang subuh untuk sahur dengan keluarga. Ada pula yang mencari ikan hanya di sekitar pesisir pantai. Dengan alat seadanya, kail sekedarnya. Ada yang dengan nampan kecil menyusuri muara sungai untuk mencari ikan. Ada pula yang hanya bermodal alat pancing seutas senar dengan umpan. Ada suasana menarik di saat Ramadan di Minaesa, Talawaan Bajo. Sejak pagi, ibu-ibu mulai beraktivitas. Harum kue kering mulai tercium di mana-mana. Harum yang dirindukan perantau untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Kue-kue kering ini ada yang menjadi pesanan, tetapi ada pula untuk konsumsi pribadi di kalangan keluarga saat Lebaran nanti. Selain kue kering, ada pula yang menyiapkan aneka kue untuk takjil. Ibu Ida salah satu pembuat kue takjil yang sudah dikenal. Beberapa pelanggan sering memesan sampai ratusan paket kue takjil. Selain pesanan, Ibu Ida juga menjual kue-kue takjil ini di kampungnya, Desa Minaesa, Talawaan Bajo. Ini sakura nih, jual ampa 5.000, ampa 6, 8, 10, 12, 6, 18. Coba jual jole ya. Itu lampu-lampu ampa 5.000, martabak, bolu ampa 5.000 deh. Jual. Ya lampu-lampu, ya bolu, ya martabak. Anak-anak yang menjajakan kue takjil ini diakui masyarakat sangat membantu mereka untuk mendapatkan takjil. Pemandangan seperti ini mungkin mulai jarang ditemui karena sistem penjualan yang kini berkembang menggunakan media sosial. Tapi setidaknya, pemandangan ini mungkin mengingatkan beberapa dari kita pernah melewati hal yang indah ini sampai akhirnya bisa bertahan dan berhasil seperti sekarang. Sore hari dengan kesejukan angin laut, kebanyakan masyarakat menghabiskan waktu di tepi pantai. Anak-anak bermain lepas di hamparan luas pasir hitam yang muncul akibat air surut. Seakan halaman yang luas untuk anak-anak bermain air, bergembira bersama, dan menikmati alam dengan fenomenanya pasang surut.
Ada pula yang menikmati permainan kelereng. Anak-anak sampai orang dewasa bermain bersama dengan penuh kekeluargaan. Lihatlah, mereka asik dengan permainan kelereng ini. Penonton ikut-ikutan seru juga, memberi dukungan kepada jagoannya. Kalah menang bukan tujuan utama, tapi menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar menjadi hiburan tersendiri. Ketika interaksi sosial mulai jarang terjadi, pemandangan ini seakan menjadi sebuah suasana yang langka. Sejenak terasa seperti berada di zaman ketika belum ada alat telekomunikasi, handphone. Coba perhatikan, tidak ada satupun yang terlihat memegang handphone. Akhirnya waktu terus berputar. Malam datang semakin ini sekaligus untuk menjaga dan melestarikan budaya. Masyarakat berkumpul, beramai-ramai menyaksikan atraksi bambu gila. Dengan kekuatan tenaga dalam, bambu ini bergerak ke sana kemari sesuai kehendak sumber tenaga dalam. Bunyi gendang semakin meramaikan suasana.
masyarakat semakin penasaran dan mencoba menahan gerak bambu dengan sekuat tenaga. Tapi nyatanya tidak mudah menghentikan gerak bambu meski telah mencoba dengan sekuat tenaga. Tidak sedikit yang mencoba bambu gila ini. Anak-anak, orang dewasa, penasaran dan mencoba menahan bambu, tapi tak kuasa menahan kekuatan gerakan bambu. Ramai masyarakat menyaksikan atraksi ini, gembira bersama dalam kerukunan dan kekeluargaan.